Salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam program Door to Door Study Universitas Kristen Indonesia. Saudara-saudara, euforia kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 telah berlangsung dengan semarak dan penuh kegembiraan. Berbagai perlombaan dan permainan mewarnai kegembiraan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita adalah orang-orang Indonesia yang dikenal dengan keramahan, kesantunan, serta senang hidup dalam kegotong royongan. Sebuah anugerah Tuhan atas bumi pertiwi Indonesia teranyam dalam banyaknya suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Bumi Indonesia tercipta dengan penuh kesempurnaan oleh Tuhan Allah. Maka benar apabila kita harus mengungkapkan mengapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit, dan lembah. Saudara-saudara, cita-cita kita bersama adalah sesuai dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan di tahun ini. Nusantara baru, Indonesia maju. Kemajuan negara kita telah membawa bangsa Indonesia pada tataran negara yang dihormati dan disegani bukan hanya pada tataran ASEAN, Asia, tetapi juga pada level dunia. Ibu kota negara atau IKN, Ibu Kota Nusantara, menjadi salah satu simbol kemajuan peradaban dan modernisasi bagi bangsa Indonesia. Kebersyukuran atas anugerah bumi Indonesia seharusnya diiringi pula dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Hal ini juga berlaku dalam konteks kebangsaan kita. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi adalah bentuk nyata dari kasih dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 4 dinyatakan, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ketika kita mengutamakan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi, kita mencerminkan sikap Kristus yang rela berkorban dirinya demi keselamatan umat manusia. Di tengah-tengah kesemarakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, sebagai orang Kristen, sebagai pemimpin, sebagai apapun yang memiliki karya, tugas, serta tanggung jawab, kita diingatkan melalui firman-Nya dengan sebuah refleksi. Apakah kita telah menempatkan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, kepentingan hajat hidup orang banyak di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok sendiri, di atas kepentingan keluarga, atau bahkan di atas kepentingan partai di mana kita bernaung? Kita tidak ingin kesopan santunan, kegotong royongan, serta toleransi yang menjadi citra diri bangsa Indonesia tercabik-cabik oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan segelintir kelompok. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara berarti kita siap untuk berkontribusi demi kebaikan bersama, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kenyamanan, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan keluarga sendiri. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kita menjadi terang dan garam bagi dunia yang menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan dari penindisan ataupun hukum, tetapi kebebasan untuk hidup sesuai dengan tujuan ilahi.
Mari kita gunakan kemerdekaan kita untuk kemuliaan Tuhan, melayani sesama dan menjadi terang di tengah dunia ini. Selamat berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu bangsaku. Tuhan memberkati.